Dia bukan lagi mati, tapi dia sudah bangkit. Oleh sebab itu kita akan naikkan pujian yang berkata, rayakan Yesus, rayakan. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Yesus, rayakan. Sekali lagi, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Amin. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus di pagi hari ini. Oleh sebab itu kita akan naikkan pujian yang berkata, mulia sembah Raja mulia. Kita naikkan pujian sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, Kau sangat mulia bagi kami, Tuhan. Kami menyembah Engkau, Tuhan, Allah yang sungguh ajaib dan perkasa. Mulia sembah Raja mulia. Mulia. Amin. Sembah Raja mulia bagi Yesus, bagi Yesus. Puji, hormat dan kuasa. Mulia sembah Raja mulia. Oh, mulia. Agung kerajaannya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan sekali lagi, mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus. Puji, hormat dan kuasa. Oh, mulia, mulia. Amin. Agung kerajaannya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh,
menyembah Engkau Tuhan karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan telah bangkit. Tuhan telah menang atas kuasa maut. Tuhan telah bangkit menyelamatkan kami. Itu bahwa karya Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab dimohon jemaat berdiri. Pembacaan Injil Kristus terambil dari Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain dikasih Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Kristus. Syukur pada Allah. Jemaat, silakan duduk. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus yang hari ini telah bangkit daripada kematian, kami ada di hadapan Tuhan dalam perayaan Paskah kudus ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa siapakah kami sehingga Engkau mau mati dan bangkit bagi kami, menebus semua keperdosaan kami. Dan hari ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman. Biarlah perenungan firman di saat ini menjadi perenungan dan kekuatan atas kehidupan kami di tengah-tengah kesulitan dan tantangan kehidupan dunia ini. Biarlah Roh Kudus menuntun pemberitaan ini dari awal sampai pada akhirnya. Dengan demikian ketika firman ini tertabur, kami akan betul-betul berjumpa dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.
dan siap untuk menerima sabda firman. Diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tahun ini adalah tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana perayaan Minggu Suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah, dilakukan di rumah masing-masing. Saudara sekalian, apa pesan dan makna dari Paskah tahun ini bagi gereja Tuhan di tengah-tengah situasi yang saat ini tidak menentu? Apa dampak Paskah tahun ini bagi dunia yang saat ini sementara bergejolak? Saudara sekalian yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Kristus yang memberikan 3 pesan penting bagi gereja dan bagi dunia. Yang pertama adalah bahwa kebangkitannya adalah kebenaran ilahi. Saudaraku, fakta kebangkitan Kristus ini, sejak kebangkitannya sudah dibungkamkan oleh dunia melalui penguasa Romawi dan Yahudi, yang pada saat itu mereka membangun sebuah narasi bahwa Yesus tidak bangkit, bahkan mayatnya dicuri oleh para murid. Cerita ini berkembang sebelum Yesus bangkit. Bahkan juga narasi yang dibangun bahwa mayat Yesus itu disimpan oleh tentara Romawi. Bahkan juga ada cerita yang berkata bahwa Yesus tidak pernah mati, dia hanya pingsan. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus, kebenarannya begini adalah bahwa kalau mayatnya dicuri, bagaimana mungkin kubur yang dimeterai dan dijaga itu bisa ditembus hanya oleh satu orang perempuan yang bernama Maria Magdalena? Karena menurut kesaksian Injil Tuhan bahwa ketika Yesus dikubur, kuburannya itu dijaga dan dimeterai. Biasanya dimeterai itu, saudara, kuburan itu dilengkapi dengan tali, dan di ujung tali-tali itu dibaluri dengan tanah liat atau lilin. Maka jikalau ada orang yang dari luar masuk, akan merusak lilin dan tanah liat itu yang merupakan meterai, maka pasti saja akan dicurigai bahwa ada orang yang masuk mencuri. Itu fakta. Lalu bagaimana mungkin seorang perempuan bisa menerobos masuk dalam penjagaan yang begitu ketat? Yang berikut, saudara, kalau Yesus benar-benar pingsan dan tidak mati, Anda bisa bayangkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Yesus mengalami penderitaan, kesakitan selama 38 jam. Dari ketika dia ditangkap sampai hari kebangkitannya, 38 jam. Dia mengalami penyiksaan yang begitu hebat. Saudara bisa bayangkan, pukulan demi pukulan, darah yang bercucuran, dan tidak ada pengobatan. Bahkan dia tidak makan. Anda bisa bayangkan setelah itu, selama kurang lebih 3 hari, dia terbaring dalam kuburan yang sempit dan berbau. Kekuatan apa yang bisa dia bertahan sehingga dia pingsan? Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kalau betul-betul mayatnya memang dicuri dan disimpan oleh tentara Romawi, saudara sekalian yang berkati Tuhan Yesus, saudara, ketika peristiwa kebangkitan ini, tentu saja memang menurut Romawi bahwa akan muncul lagi suatu kebenaran dan pembenaran bahwa
Yesus itu dia bangkit. Dan fakta bahwa dengan menyembunyikan mayat ini, itu menjadi pembenaran bahwa betul dia bangkit. Dan tidak ada satupun tentara Romawi dapat membuktikan bahwa ini loh mayatnya. Kalau orang Romawi bisa berhasil menunjukkan mayat Yesus, maka runtuhlah iman orang Kristen. Itulah sebabnya maka Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dia berkata bahwa jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kami masih hidup dalam dosa. Bahwa fakta kebangkitan Kristus ini adalah sebuah realita, dan tentara Romawi tidak berhasil menunjukkan di mana mayatnya. Kalau ada mayatnya, bahwa betul Yesus tidak bangkit. Dan pembuktian para Romawi tidak dapat dibuktikan, sebabnya maka tentara Romawi berusaha membungkam para murid. Berakibat pada kematian demi kematian. Para rasul dianiaya, para pengikut Yesus dianiaya, bahkan dibunuh, bahkan martir yang begitu banyak. Oleh mempertahankan dan membuktikan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan tidak mati, dia bangkit. Dan inilah yang dipergunakan gereja pada abad mula-mula. Dunia berusaha membungkamkan kebenaran ini, bahwa dia tidak mati. Sementara dunia tidak dapat membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu dapat dipatahkan. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa faktanya? Saudaraku, Alkitab mencatat bahwa peristiwa Paskah itu didahului dengan datangnya seorang perempuan bernama Maria Magdalena. Seorang perempuan yang datang ke kuburan Yesus menjadi saksi kunci. Saya sering bertanya-tanya, apakah kebetulan saja perempuan yang datang menjadi saksi kunci? Peristiwa yang begitu besar, saksi kuncinya adalah seorang perempuan. Pagi-pagi benar, Maria Magdalena itu datang ke kuburan. Saudara sekalian, bagi orang Yahudi, bagi peradilan Yahudi, perempuan itu tidak mendapat tempat di dalam proses peradilan, dan kesaksiannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam proses peradilan. Apa yang disampaikan di sini? Bahwa fakta kebangkitan Yesus ini tidak membutuhkan pengakuan dan peradilan kebenaran dunia ini. Yesus ketika hidup di muka sekuat tenaga untuk meyakinkan dunia bahwa kebenaran yang dia beritakan itu adalah benar adanya. Tapi hidupnya itu sudah cukup menjadi saksi bukti bahwa peristiwa kebangkitannya itu tidak dibutuhkan untuk peradilan dunia untuk membuktikan bahwa dia benar bangkit adanya. Saudara sekalian, Yesus ketika dihukum mati itu melibatkan peradilan secara hukum. Bahkan pembesar-pembesar terlibat. Anda bisa bayangkan kalau hilangnya mayat Yesus, itu akan melahirkan lagi peradilan baru. Akan dicari lagi siapa yang mencuri di mayat. Akan muncul lagi kriminal-kriminal baru. Tapi saudara sekalian, kebenaran ilahi tidak dapat dibungkam oleh kebenaran dunia ini. Itu fakta yang pertama, bahwa peristiwa kebangkitan Kristus itu adalah kebenaran ilahi yang tidak dapat dibantah, tidak dapat ditolak. Kebenaran ilahi ini adalah mutlak, terlihat, dapat dirasakan oleh semua manusia, dapat disaksikan. Itulah kebenaran ilahi yang pertama, bahwa fakta kebangkitan Kristus adalah benar-benar adanya, dan ini adalah sebuah kebenaran ilahi. Yang kedua, bahwa kebangkitannya memberikan pengharapan yang baru. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Maria Magdalena yang hari itu ada dalam kuburan itu, dia melihat bahwa kuburan itu telah kosong.
Yesus yang terbaring di sana itu tidak ada lagi. Saudara, hanya tersisa kain kafan yang membungkus tubuh Yesus dan ikat kepalanya yang berada tidak jauh dari tempat itu. Sebagai seorang yang telah mengalami kehilangan yang amat sangat, tentu saja dalam hatinya mengalami kesedihan yang amat sangat. Maria merasakan kepedihan dan kesedihan yang luar biasa. Berapa hari yang lalu dia menyaksikan peristiwa tragis ketika orang yang dikagumi itu terpaku di kayu salib, mati. Pada hari ini dia menyaksikan kuburnya kosong. Saudara sekalian, kesedihan yang sangat luar biasa. Di samping itu ada laporan dari Lukas pasal 8 ayat 2 bahwa Maria Magdalena ini baru dilepaskan dari 7 roh jahat oleh Yesus Kristus. Fakta kebangkitan Kristus ini, ketika dia melihat bahwa Yesus tidak ada di kubur lagi ini, kesedihan, kepedihannya akan muncul, kehilangan pengharapan. Bagaimana nanti? Bagaimana nasib hidupnya nanti ke depan? Bagaimana nanti dia akan berhadapan dengan 7 roh jahat yang akan bangkit menyerang dia kembali? Orangnya yang dia harapkan, yaitu Yesus Kristus ini, tidak ada lagi di kubur. Dia melihat beberapa hari yang lalu terpaku di sana. Saudara sekalian, ada kepedihan, tidak ada pengharapan, kesedihan yang mendalam di sana. Namun saudara, di tengah-tengah kekalutan, kepedihan dan kesedihan, tidak ada harapan itu, tiba-tiba dia melihat Yesus ada di tengah-tengah dia. Dia melihat Yesus hadir di hadapannya, memanggil namanya Maria. Yesus memanggil pribadinya. Yesus menyentuh personnya. Ketika Maria melihat bahwa itu Yesus, saudara sekalian, dia berhadapan dengan sebuah realita yang baru. Tuhan yang tadinya terpaku di kayu salib itu, kubur yang kosong ini, benar-benar bangkit, benar-benar real hidup, saudara. Ada harapan. Seketika itu kepedihan, kesedihannya hilang. Kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan. Kebangkitan Kristus itu personalitas sangat pribadi, menyentuh pribadi seorang Maria. Kesedihan berganti menjadi sukacita. Sukacita itu membuat dia pengen menyentuh Yesus, pengen memeluk Yesus. Saudara sekalian, kebangkitannya memberikan sebuah pengharapan. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini secara kasat mata, Anda dan saya, saudara dan saya, setiap orang percaya tidak lagi betul melihat sosok Yesus sama seperti Maria Magdalena. Problem kita, kepedihan, kepanikan, ketakutan akan bahaya dunia ini, ketidakadaan pengharapan. Mungkin saat ini Anda berada pada titik persimpangan jalan, bingung, ragu-ragu, takut, susah, hilang pengharapan. Sekali lagi, saat ini Anda tidak melihat Yesus dalam kasat mata, tapi Roh Kudusnya ada bersama-sama dengan kita. Dia menyapa kita setiap saat. Dia hadir dalam kehidupan kita setiap saat, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Roh Kudusnya ada dalam setiap kehidupan kita. Dan dia berkata, jangan takut. Jangan takut. Yesus yang engkau kenal, Yesus yang kita sama-sama kenal itu sudah bangkit dan memberikan pengharapan. Dan pengharapan itu dalam Roh Kudus yang hari ini bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya saudara sekalian, orang percaya, saudara dan saya hidup hanya oleh karena pengharapan-pengharapan itu. Oh, Yesus sekali-kali tidak membiarkan kita sendiri. Yang ketiga, saudara sekalian, kebangkitannya adalah jawaban bagi dunia ini. Saudaraku, setelah berjumpa dengan Yesus, Maria tidak berhenti sampai di situ.
merayakan perjumpaannya begitu heroik. Yesus langsung memerintahkan dia segera pergi dan yang lain. Perintah yang diterima oleh Maria ini dilakukan oleh Yesus dan diteguhkan perintah itu pada Matius 28 ayat 16 ketika dia berkata kepada para murid sebelum dia naik ke sorga, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bahwa semua bangsa harus menjadi murid Yesus. Bahwa peristiwa kebangkitan itu bukan hanya milik orang per orang. Peristiwa kebangkitan itu bukan hanya milik Maria Magdalena, bukan milik orang tertentu, bukan milik golongan tertentu, tapi dia harus pergi untuk memberitahukan kepada saudara-saudara yang lain. Dan perintah diteruskan kembali ketika Matius 28 mencatat itu peristiwa di mana Yesus memberitakan supaya pergi jadikan segala bangsa muridku. Bahwa fakta kebangkitan, kebenaran ilahi itu bukan saja bersifat person, tapi juga bersifat universal. Pergi kepada semua bangsa. Bahwa kebangkitan ini milik bangsa-bangsa, bukan sekedar milik sekelompok orang. Yesus milik dunia. Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini gereja-gereja, pintu-pintu gereja tertutup. Perayaan Paskah dilakukan di rumah-rumah. Pada saat yang sama ketika pintu-pintu gereja tertutup, semua orang kembali kepada pribadi-pribadi masing-masing. Yesus menjumpai kita di rumah kita masing-masing. Person, sama seperti Yesus menjumpai Maria Magdalena. Dan perintah itu juga diberikan kepada semua bangsa. Pada saat yang sama, saudara sekalian, media massa, media-media online, setiap orang, setiap jiwa, di tangannya menggenggam firman Tuhan. Firman hadir menerobos pintu-pintu kamar tidur. Firman hadir menerobos pintu-pintu rumah. Firman Tuhan, kebenaran kebangkitan Tuhan hari ini disampaikan menerobos semua sifat-sifat ego dan kelompok-kelompok dominasi gereja. Firman Tuhan hadir menerobos eksklusivisme gereja. Dia menjangkau dunia. Dan sekarang ini membuktikan bahwa Yesus milik dunia. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, Paskah adalah sebuah kebenaran ilahi. Bahwa Tuhan kita bangkit dan menang atas penguasa dunia ini untuk memberikan pengharapan yang baru bagi manusia berdosa. Bahwa Tuhanlah sang pemilik kehidupan ini. Bahwa Tuhanlah sang pemilik dunia ini. Paskah bukan sekadar milik orang Kristen, namun juga milik dunia. Biar dunia tahu bahwa Tuhan kita mati, namun sudah bangkit dan memberitakan pengharapan bagi dunia ini. Bahwa di tengah-tengah gejolak dunia ini, di tengah-tengah ketakutan dunia terhadap virus corona yang menghantui dunia ini, ada ketakutan di mana-mana, ada kecemasan di mana-mana. Tapi saudara sekalian, hari ini saya mau katakan, dunia membutuhkan Yesus Kristus. Beritakanlah kabar sukacita ini bagi dunia, bahwa Tuhan kita tidak mati, bahwa Tuhan kita hidup. Tuhan kita hidup untuk memberikan pengharapan bahwa kita tidak sendiri. Dia hadir dan memberikan jaminan kehidupan kekal kepada saudara dan saya, kepada dunia. Selamat Paskah tahun 2022. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan sabda firman Tuhan, bahwa begitu agung pengorbanan-Mu bagi kami semuanya, orang percaya dan bagi dunia. Bahwa kematian dan kebangkitan adalah sebuah realita fakta yang tidak pernah dibantahkan, dan ini adalah sebuah kebenaran ilahi
bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Dan Engkau hadir dalam pribadi kami untuk memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bahwa kami tidak sendiri. Dan pengharapan ini bukan saja milik kami, tapi pengharapan yang juga milik dunia. Yang mesti diberitakan, disampaikan, diwartakan bahwa Tuhan kita hidup, Tuhan kita berkuasa. Meteraikan firman Tuhan ini dan sempurnakan firman ini dalam seluruh hidup dan kehidupan kami orang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.